Halo semua, kembali lagi bersama saya Romo Agus, kakak Romo Abin ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan satu materi penting untuk adik-adik semua tentang SMP, Seminari Maria Bunda Segala Bangsa Maumere. Yang pertama kita coba melihat tentang sejarah singkat berdirinya Seminari Maria Bunda Segala Bangsa Maumere ini. Seminari Menengah Santa Maria Bunda Segala Bangsa Maumere, atau lebih menterengnya ya, kalau ada kenal mungkin Seminari PSB, itu diresmikan pada tanggal 27 Oktober tahun 2002. Sehingga kalau kita hitung-hitung, maka pada tahun 2021 ini nantinya seminari akan memperingati hari ulang tahunnya yang ke-19. Nah, sejak berdirinya, seminari ini telah menerima dan menampung para seminaris dari berbagai macam wilayah di keuskupan, baik itu di Flores sendiri maupun di luar Flores. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Kupang, Kalimantan, bahkan ada juga yang dari Papua. Sekalipun usianya masih terbilang muda, untuk saat ini masih 18 tahun, tetapi seminari ini dia itu tetap konsisten untuk mendidik, membina, dan melahirkan para calon imam atau pemuda-pemuda yang berkualitas dan berguna bagi gereja serta bangsa dan negara ini. Sudah banyak alumninya yang berhasil dan mengabdikan diri bagi kehidupan gereja dan negara, baik sebagai kaum tertabis, imam seperti Romo ini, maupun sebagai kaum terbaptis awam. Mengapa seminari ini memilih pelindung Maria Bunda Segala Bangsa? Kalau kita lihat sejarahnya tentang Maria Bunda Segala Bangsa ini, pada tanggal 25 Maret tahun 1945 sampai dengan 31 Mei 1959, Ida Biderman, ini nama orang ya, Ida Biderman yang tinggal di Amsterdam, Belanda, itu dia mendapatkan penampakan Bunda Maria. Pesan-pesannya yang disampaikan itu kemudian dikenal sebagai pesan Bunda Segala Bangsa. Nah, setelah pengumuman dogma Maria diangkat ke surga pada tahun 1950, Bunda Maria dia menampakkan diri berdiri di atas bola dunia. Coba ada yang membayangkan itu ya. Bunda Maria dia berdiri di atas bola dunia sebagai Bunda Segala Bangsa. Dan salah satu replika lukisan Maria Bunda Segala Bangsa yang sedang berdiri di atas bola dunia itu dia berada sekarang di Seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Nanti kalau adik-adik mereka masuk ke sini, jangan lupa ya untuk lihat lukisan yang indah itu. Mengingat peranan Maria yang begitu besar sebagai Bunda Tuhan dan Bunda Gereja, maka seminari ini kemudian memilih Maria Bunda Segala Bangsa sebagai pelindungnya, dengan harapan agar Bunda Maria senantiasa menjadi ibu para seminaris yang mau mendoakan, menjaga, dan menyertai siarah panggilan hidup seminari ini. Baik, ada satu doa yang menarik yang nanti kalau adik-adik masuk ke sini, itu doa ini menjadi doa wajib. Doa wajib yang biasa dibuat oleh anak-anak seminari. Doa kepada Maria Bunda Segala Bangsa. Doanya seperti ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa, utuslah Roh-Mu ke seluruh dunia sekarang ini juga. Biarlah Roh Kudus tinggal di hati semua bangsa, supaya kemerosotan, malapetaka, atau peperangan dijauhkan dari bangsa-bangsa. Semoga Bunda Segala Bangsa, yaitu Bunda Maria, menjadi pembela kami. Amin. Ingat, doa ini wajib adik-adik mereka hafal dan resapi, karena doa ini menjadi kekhasan dari Seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Sekarang kita coba melihat tujuan didirikannya seminari ini. Yang pertama, ada 3 tujuan ya. Yang pertama, itu mewujudkan tanggung jawab gereja lokal Keuskupan Maumere. Jadi seminari ini berada di wilayah Keuskupan Maumere, itu guna menyelenggarakan proses pendidikan dan pembinaan calon-calon imam sejak dini. Ya. Jadi ingat, adik-adik mereka ini adalah calon-calon imam. Dan di seminari inilah
adik-adik mereka mengalami proses pembinaan dan pendidikan. Tujuan yang kedua adalah mempersiapkan kader-kader abdi gereja dan abdi negara yang memiliki integritas kepribadian yang pastinya selaras dalam penghayatan iman dan penerapan ilmu pengetahuannya. Ingat bahwa selain sebagai calon imam, adik-adik juga adalah kader-kader atau calon-calon generasi penerus gereja, bangsa dan negara ini. Dan tujuan ketiga adalah melaksanakan tuntutan sistem pendidikan nasional yang holistik secara menyeluruh, bermutu dalam seluruh aspeknya, baik secara rohani maupun jasmani. Jadi itu kita sudah mendengar ya, ada 3 tujuan yang harus adik-adik ingat baik-baik berdirinya Seminari Maria Bunda Segala Bangsa ini. Sekarang coba kita melihat lebih mendalam tentang visi, misi, dan nilai-nilai dasar dari Seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Yang pertama kita coba melihat tentang visi. Harap adik-adik mereka bisa menghafal ini dan coba mencernanya. Visi dari seminari ini adalah menjadi rumah formasi calon imam yang religius, jujur, disiplin, berdaya juang, seimbang, dan bertanggung jawab atas panggilannya dengan sukacita. Nah, dari visi ini kemudian dijabarkan ke dalam misi untuk menjawab visi yang dimaksud. Apa saja misinya? Ada 4 misi. Yang pertama, mengusahakan terciptanya komunitas murid-murid Yesus Kristus sebagai teman seperjalanan dalam menanggapi panggilan Tuhan dengan gembira. Nah, ini penting. Adik-adik harus mulai ingat bahwa ketika saya masuk seminari, saya ini adalah teman seperjalanan Tuhan Yesus. Dan saya siap untuk menjalani panggilan Tuhan dengan gembira, dengan senang hati, dengan sukacita. Itu tujuannya misi yang pertama. Misi yang kedua adalah mendampingi para seminaris dalam mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus Kristus, mengejar kedalaman hidup rohani, kemantapan panggilan, dan kesiapsediaan untuk diutus ke tengah gereja dan masyarakat. Ini penting. Jadi di sini ketika adik-adik masuk di sini, adik-adik akan ditempa, dibina untuk lebih mendalam, mengenal dan mencintai Tuhan Yesus. Dan itu akan adik-adik rasakan di sini dengan bahagia. Misi yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran secara optimal sehingga seminaris adik-adik dapat mempertanggungjawabkan iman dan ilmu pengetahuannya, atau dalam bahasa gaulnya fides et ratio, ya, iman dan pengetahuan, serta memiliki bekal yang diperlukan untuk melanjutkan formasi ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, jadi adik-adik nanti akan mendalami proses pendidikan di sini, ya, selama 3 tahun, kemudian berlanjut ke SMA selama 3 tahun lagi, bisa 6 tahun. Ya, intinya bahwa adik-adik mereka mau setia dan mau tekun untuk belajar dan berproses di lembaga ini. Dan yang keempat, misi yang keempat adalah mendampingi seminaris dalam mengembangkan diri menjadi pribadi yang penuh kasih, sehat jasmani maupun rohani, dewasa secara manusiawi maupun kristiani, sehingga siap untuk melayani. Dan ini sudah terbukti adik-adik ya. Nah, Kak Romo ini sebelum menjadi kepala sekolah tahun ini, Kak Romo juga pernah menjadi prefek di seminar ini pada tahun untuk SMA pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Ya, sampai 2020. Dan itu sudah terbukti. Nanti kalau waktu masuk kelas 7 tuh kamu masih kekanak-kanakan, ya, masih cengeng-cengeng, belum dewasa. Tetapi setelah ditempa, dibina di seminari ini, itu ada perubahan yang begitu besar. Adik-adik mereka akan menjadi pribadi yang lebih dewasa, ya, tidak cengeng lagi, lebih mandiri, tahan banting, dan juga berani menghadapi kehidupan ini. Nah, itu adik-adik akan alami, adik-adik akan merasakan ini. Karena para pembina di sini, Bapak Ibu guru, para romo, frater, akan sungguh-sungguh untuk menjawab misi yang penting ini. Ya, itu. Jadi itu adalah visi dan misi kita. Jadi ada visi tadi, ya, kemudian ada 4 misinya. Sekarang kita coba melihat nilai-nilai dasar apa yang mau dikejar. Bahwa kegiatan di seminari
Menengah Santa Maria Bunda Segala Bangsa ini itu dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai dasar. Nilai-nilainya apa saja? Yakni religius, kejujuran, perjuangan, kedisiplinan, keselarasan, dan tanggung jawab. Jadi itu nilai-nilai dasar yang akan kita perjuangkan bersama-sama ketika adik-adik berada di lembaga pendidikan ini. Sekarang kita coba melihat lebih jauh tentang fokus pembinaan. Kira-kira pembinaan model apa sih yang ada di SMP Seminari Maria Bunda Segala Bangsa ini? Seperti apa? Baik. Untuk kelas 7 sendiri, fokus pembinaan kelas 7 dan KPB KPB itu kelas persiapan baru. Fokus pembinaan kita nanti itu sebagai kelas pemula itu dinamakan dengan pro introduksio. Karena adik-adik mereka masih baru, maka pembinaan kita itu lebih pada pembinaan untuk lebih mengenal, pro introduksio, perkenalan. Nah, pada tahap ini, pada pembinaan ini, pendidikan dan pembinaan itu akan dipusatkan pada program orientasi dan adaptasi. Jadi untuk adik-adik mereka itu program pembinaan itu lebih berpusat pada orientasi dan adaptasi supaya adik-adik mereka mulai mengenal dan mulai mencintai lembaga ini. Agar apa? Yang pertama, agar seminaris mengetahui visi, misi, dan nilai-nilai dasar seminar. Maka tadi Romo bilang tadi penting, adik-adik mereka harus ingat visi, misi, dan nilai-nilai dasar tadi. Yang kedua, agar seminaris mulai mengenal dan menghayati tradisi hidup rohani, kitab suci, liturgi, dan juga devosi. Ini menjadi bagian penting adik-adik di dalam kehidupan seorang seminaris. Yang ketiga, agar seminaris menyegarkan serta meningkatkan pengetahuan yang telah diterima di sekolah dasar menuju SMP dan di SMP menuju SMA. Jadi buku pelajaran di SD itu jangan dulu kamu buang, baca-baca lagi supaya bisa ingat-ingat. Nanti ketika adik-adik mereka masuk SMP, kita bisa mengulang lagi pelajaran di SD seperti apa. Jadi jangan dulu buang, kamu baca-baca dulu. Istimewa yang di kelas 6, pelajaran kelas 5, kelas 6 dibaca, diingat baik-baik itu Baik. Kemudian agar seminaris juga mengenal dan memilih cara belajar mandiri dan berkelompok serta metode belajar yang sesuai. Nanti di sini akan diajarkan bagaimana cara belajar efektif itu, bagaimana cara belajar mandiri atau belajar sendiri yang baik, bagaimana cara belajar kelompok yang baik. Yang berikut, agar seminaris juga merasa betah dengan lingkungan yang baru, ada teman baru, suasana baru, dan kebiasaan baru, serta mengalami kegembiraan sebagai orang yang terpanggil. Jadi adik-adik mereka jangan takut, di sini ada banyak orang, jangan takut. Ada banyak teman-teman dari daerah-daerah lain. Nanti kamu lihat dari Jawa, dari Kupang, itu banyak yang datang juga di sini. Sehingga kita boleh dikatakan kita gaul karena kita punya banyak teman, Itu. Dan yang terakhir, agar seminaris bisa mengembangkan kebiasaan pola hidup bersih dan juga pastinya pola hidup sehat. Jadi itu kira-kira fokus pembinaan nanti di kelas 7 yang tadi Romo sebut dengan istilah pro introduksi. Nah, sekarang kita lihat aspek dan kegiatan pembinaan yang terjadi di seminari ini, khususnya di tingkat SMP. Yang pertama, jadi aspek pembinaan kita itu nanti berjalan berdasarkan yang orang sebut 5S, 5S. Tadi Romo bilang di tema kita tadi bahwa kita MPLS tema kita mengenali lingkungan sekolah dari rumah, dengan berdasar pada 5S. Nah, ini Romo mau jelaskan 5S itu apa saja. Yang pastinya bukan es krim atau es kul-kul yang ada mereka biasa makan tuh bukan. Nah, 5S. S yang pertama itu adalah sanctitas, sanctitas. S yang kedua itu scientia. S yang ketiga itu sapiensia. Ini kamu harus tulis ini S yang keempat itu sosialitas. Dan S yang terakhir itu adalah sanitas. Kita lihat satu persatu. S yang pertama, sanctitas. Sanctitas ini itu artinya sebenarnya adalah kekudusan. Nah, di dalam aspek ini, sanctitas ini, adik-adik akan mengalami
proses pembinaan hidup rohani. Ya, pembinaan hidup rohani. Jadi di situ nanti adik-adik diajarkan untuk berdoa, devosi, merayakan Ekaristi setiap hari, ada meditasi, ada silensium. Silensium itu adalah keheningan batin. Ada juga kegiatan siaran nanti, ya. Ada juga pemahaman tentang liturgi dan kitab suci. Nanti adik-adik bisa belajar liturgi dan kitab suci untuk pendalaman kehidupan rohani. Selain pembinaan hidup rohani, di aspek santitas ini juga adik-adik akan mengalami pembinaan hidup panggilan, ya. Bahwa adik-adik mereka saat ini dipanggil untuk menjadi seorang calon imam. Maka di dalam nanti adik-adik akan dibimbing bagaimana menghidupi kehidupan rohani itu. Adik-adik juga nanti akan diajarkan mengenal berbagai macam kongregasi atau biara-biara, termasuk juga keuskupan, keuskupan. Di situ juga nanti ada kegiatan live in, ya. Live in itu nanti bagaimana kita tinggal bersama dengan umat, bersama dengan masyarakat. Ada juga nanti kegiatan aksi panggilan untuk mendalami kegiatan panggilan adik-adik mereka punya. Aksi panggilan itu kita buat macam-macam kegiatan, ya. Baik di seminar ini sendiri maupun nanti kegiatan di luar. Kalau memang pandemi COVID ini berakhir, kita akan buat kegiatan aksi panggilan itu. Dan juga di aspek ini, sanktitas ini, pembinaan adik-adik akan mengalami juga proses pembinaan hidup menggereja dan bermasyarakat. Di situ nanti adik-adik akan diajarkan bagaimana kita beretika, bagaimana kita omong, bagaimana kita makan, kita berjalan, ya, semua kita diajarkan, kita bertegur sapa, menghormati orang lain, semua itu diajarkan. Nanti juga adik-adik dibimbing untuk berkembang dalam semangat pelayanan, belajar hidup sederhana, dan juga bisa kunjung ke panti-panti asuhan. Di Maumere ini, itu beberapa panti seringkali dikunjungi oleh anak-anak seminar. Itu luar biasa sekali. Jadi itu aspek pembinaan di sanktitas, ya. Yang kedua, siensia. Siensia ini sama dengan ilmu pengetahuan. Tadi kalau sanktitas tadi kekudusan, siensia itu pengetahuan. Nah, di aspek ini adik-adik akan dibimbing untuk mengembangkan pengetahuan. Dan di seminar ini ada 3 program pendidikan, ya, ada 3 program pendidikan formal, itu dari SMP, sekolah menengah pertama, ada kelas KPB, kelas persiapan baru, itu yang kakak-kakakmu yang dari SMP luar, lalu mereka mau masuk seminari, mereka harus mengalami kelas KPB ini, kelas persiapan baru, dan juga ada SMA, sekolah menengah atas. Jadi itu tiga program pendidikan yang akan adik-adik jalani. Di situ juga nanti akan ada waktu studi untuk adik-adik, ya, ada waktu studi, waktu belajar, disiapkan oleh seminari waktunya. Nanti ada sidang akademi, ya, menarik, kita bahas tema-tema tertentu, ada diskusi ilmiah. Nanti adik-adik juga bisa mengunjungi taman baca atau perpustakaan, ada komik, ada koran, ada banyak hal yang bisa dibaca di perpustakaan seminar ini untuk mengembangkan pengetahuan adik-adik. Dan yang kedua, pengembangan keterampilan, ya. Jadi di sini di seminar ini nanti adik-adik akan dilatih bagaimana menulis puisi, menulis karya ilmiah, menulis cerpen, drama, ya, ada banyak akan dilatih. Adik-adik juga akan dilatih untuk membawakan doa. Kalau di rumah mungkin orang tua yang pimpin doa, nanti di sini adik-adik diajarkan bagaimana pimpin doa. Ada pimpin renungan, ada sidang akademi juga, dan juga ada belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa Inggris, bahasa Latin, ya, itu adik-adik akan diajarkan di sini. Lalu pengembangan bakat dan minat, ya. Kalau adik-adik main voli bisa dikembangkan di sini, main bola kaki, ya, bisa dikembangkan di sini, ya. Ada olahraga lain yang pastinya akan menarik untuk adik-adik ikuti. Dan juga ada pelatihan menggunakan teknologi informatika. Ada pramuka dan ada di sini juga ada THS, THM, ya. Itu organisasi bela diri pencaksilat Tunggal Hati Seminari, Tunggal Hati Maria. Itu di bagian siensia. Yang berikut bagian sapiensia atau kita sebut dengan kebijaksanaan. Nah, di sini adik-adik akan diajarkan untuk bagaimana melihat dan merefleksikan sejarah hidup dan panggilan. Kalau selama ini adik-adik hidup begitu-begitu saja, ya, mungkin juga tidak pernah refleksikan
kenapa saya dilahirkan di dunia ini? Ya? Apa yang Tuhan mau dari saya? Tapi nanti di sini adik-adik akan diajarkan untuk bagaimana merefleksikan tentang sejarah hidup dan panggilan adik-adik. Ini adalah langkah penting bagi kita, ya, yang hidup di tengah dunia ini. Apalagi adik-adik sebagai calon imam, sebagai seminaris. Yang kedua, adik-adik juga akan mengalami latihan untuk memimpin dan berorganisasi. Jadi di seminar ini disiapkan wadah untuk memimpin, ya, seperti OSIS, ada juga panitia-panitia, ada panitia PESFAM. PESFAM itu pesta famili. Kalau setiap tanggal 27 Oktober itu kita akan mengadakan pesta keluarga, pesta famili, dan panitianya itu dari adik-adik, ya, belajar untuk memimpin. Ada malam kreativitas, ya, ada malam musik, ada latihan kepemimpinan tingkat dasar atau LKTD itu. Nah, adik-adik akan diajarkan semua di situ. Setiap hari itu akan ditanamkan sikap-sikap disiplin. Ini penting. Seorang seminaris harus disiplin. Disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin makan, minum, olahraga. Semuanya harus diatur secara baik supaya adik-adik mereka bisa bertumbuh dengan baik. Adik-adik juga dilatih untuk jujur, terbuka, tidak tutup, terbuka. Kalau ada sesuatu, sharing. Kakak romo mereka, kakak frater mereka, teman-teman pasti akan mau mendengarkan sharing dari adik-adik. Mampu membawakan diri dengan baik, tekun, ya, tanggung jawab. Itu semua akan diajarkan. Dan juga nanti adik-adik akan dilatih untuk membuat bagaimana rencana belajar yang baik. Ya, ada skala prioritasnya. Skala prioritas itu maksudnya dari sekian banyak ini, apa yang saya utamakan, apa yang saya prioritaskan, apa yang harus saya kejar lebih dulu, ya, apa yang harus saya kejar lebih dulu, itu nanti diajarkan bagaimana mengatur itu. Dan juga ada evaluasi dan perbaikan diri, ya. Kalau ada yang salah, ada sesuatu yang dibuat, kita perlu evaluasi untuk perbaikan. Jadi itu di aspek sapiensia atau kebijaksanaan. Yang berikut aspek pembinaan yang namanya sosialitas, kebersamaan, solidaritas. Nah, di sini itu nanti adik-adik pada waktu liburan nanti jadi adik-adik mereka punya itu ada waktu libur nanti, ya, libur setelah ujian semester, lalu ada liburan Natal juga, ya. Kalau adik-adik berlibur, adik-adik itu nanti di rumah itu diminta untuk bersosialisasi, untuk bergaul, bukan hanya di keluarga, ya, dengan bapak mama, tidak, tapi juga di masyarakat, dan yang paling utama itu di gereja. Nanti adik-adik diminta untuk aktif di gereja, pergi ke pastoran, ya, atau membantu pastor paroki bersama-sama. Nah, itu bagian penting, nanti akan disampaikan pada waktunya. Ada juga di sini minggu pesiar, ya, minggu jalan-jalan. Ada waktu pesiar. Jadi kalau memang adik-adik mereka sudah jenuh, mau pesiar silahkan, tapi di hari Minggu saja, ya. Juga kalau hari-hari lain di tanggal merah. Nah, kalau hari lain kalau diizinkan. Yang penting selalu omong dengan pendamping, pembina, romo mereka di sini. Kalau mau keluar romo meminta izin dan sebagainya. Ya, nanti romo mereka lihat, ya. Dan diajarkan untuk bertanggung jawab juga dengan hal ini. Jadi ada minggu jalan-jalannya, ya. Tapi kalau di masa pandemi ini mungkin jalan-jalan kita kurangi dulu, ya. Tapi yang jelas bahwa menarik, apalagi kalau anak seminari jalan tuh, orang-orang akan lihat, ini nih luar biasa anak seminari ini, ya. Ada juga di aspek sosialitas ini adik-adik akan dibimbing untuk bergaul, ya, bergaul, berrelasi secara sehat dengan semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik dengan orang tua maupun orang muda, ya, dengan orang lain, ya, bapak ibu guru, pegawai, karyawan-karyawati. Adik-adik diajarkan untuk bagaimana bergaul secara sehat dan baik. Adik-adik juga di sini nanti dibimbing dalam menghayati yang namanya seks edukasi, ya, sex education atau pendidikan seksualitas, ya, pendidikan seksualitas. Adik-adik akan dibimbing untuk hal ini supaya adik-adik mereka bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang dan dewasa dalam berbagai hal, ya. Dan yang terakhir adalah sanitas, ya, atau kita kenal dengan yang namanya sehat, ya, kesehatan. Nah, di sini seminari menyiapkan ada tenaga kesehatan, ya, ada juga ruangan kesehatan, ada obat-obatan yang mencukupi. Jadi kalau ada sakit, seminari akan mengurus itu. Dan biasanya kalau sakit berat, ya, sakit berat itu frater atau romo
atau Bapak Ibu guru akan membawa adik-adik ke rumah sakit terdekat. Ya, jarak antara Seminari Bunda Segala Bangsa dengan TJ Les Maumere itu tidak terlalu jauh, sangat dekat. Dan biasanya kalau sakit berat, ya itu seminari langsung bawa ke ke rumah sakit dan langsung kita telepon orang tua atau wali, ya, orang tua atau wali untuk diinformasikan lebih lanjut. Dan untuk hal ini penting sekali kalau adik-adik mereka punya kartu Indonesia Sehat, KIS atau BPJS, ya silakan bawa dan serahkan nanti di sekretariat waktu adik mereka masuk, ya. Jadi jangan lupa kartu Indonesia Sehat, KIS atau BPJS silakan bawa, BPJS Kesehatan ya, silakan bawa dan serahkan di sekretariat. Yang pastinya tidak akan hilang, yaitu adik mereka punya kartu. Nanti kalau sudah tamat dari sini, kartu-kartu itu akan dikembalikan. Nah, selain itu juga di aspek sanitas ini, adik-adik mereka disediakan makanan yang sehat dan bergizi. Sekalipun mungkin sederhana, tapi yang pasti bahwa seminari menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi. Kita makan pagi, siang, malam. Jadi adik-adik mereka tidak akan kelaparan, ya. Pagi, siang, malam kita pasti makan pada waktunya. Di sini juga untuk menunjang aspek sanitas kesehatan disiapkan sarana-sarana olahraga. Jadi ada jam olahraga. Bagus adik-adik kalau olahraga rame-rame di lapangan, pokoknya gagas sekali, ya. Gagas sekali. Bagus sekali. Nanti ke kromo mereka juga, frater juga olahraga bersama dengan adik-adik. Ada juga di sini yang namanya opus manuale. Opus manuale, kerja tangan. Untuk apa? Membersihkan lingkungan. Ya. Jadi ajar-ajar mereka diajarkan untuk membersihkan asrama, bersihkan sekolah, halaman, tanam bunga, siram bunga, tanam sayur. Dia semuanya diajarkan. Ya. Dan juga ada waktu rekreasi. Waktu rekreasi itu adik-adik mereka bisa isi dengan menonton film atau juga menyanyi-menyanyi, menari, ya, sharing pengalaman, cerita-cerita, tertawa, ya, dengan permainan-permainan sederhana. Ada juga waktu istirahat, ya, istirahat siang, istirahat malam, ya. Nah, yang pastinya sudah diatur waktunya dengan baik sehingga adik-adik mereka tetap sehat, bugar, baik jasmani maupun rohani, ya. Jadi itu kira-kira 5S. Jadi sekali lagi 5S. Kalau orang tanya, oh 5S itu apa? Ada mereka bilang, oh kalau 5S di seminari itu sanctitas, artinya kekudusan, scientia, artinya pengetahuan. Kemudian ada sapiensia, artinya kebijaksanaan. Lalu kemudian ada sosialitas, kebersamaan, menunjukkan diri pada orang lain. Dan juga yang terakhir ada sanitas atau kesehatan. Nah sekarang kita lihat kira-kira lingkungan pembinaan apa saja yang menunjang kehidupan seorang seminaris di lembaga ini. Yang pertama adalah asrama, ya. Jadi adik-adik mereka sini nanti mulai belajar untuk hidup berasrama. Kalau selama ini mungkin adik-adik mereka tinggal dengan bapak mama, jadi pelan-pelan mulai tinggalkan orang tua supaya tapi jangan takut, orang tua juga diizinkan sekali-sekali datang kunjung, ya. Jadi supaya adik-adik mereka jangan orang bilang jangan sedih cepat. Kak Romo kasih satu trik saja. Dulu Kak Romo juga seperti adik-adik mereka, ya, sedih sekali kalau mau tinggalkan orang tua, mau hidup bersama. Tapi Kak Romo belajar seperti ini. Selagi sekarang ini kalau adik-adik mereka di rumah, coba adik-adik mereka yang sudah selama ini tidur bersama dengan bapak mama, mulai pelan-pelan tidur sendiri, ya. Nah, ini dari sekarang sebelum masuk seminari ini, coba adik-adik mereka tidur sendiri. Nah, supaya ketika sampai di seminari ini, adik-adik mereka tidak sedih lagi. Sudah terbiasa kan? Nah, belajar untuk tidur sendiri sudah. Belajar juga untuk cuci pakaian sendiri. Nah, sekarang ini, ya, cuci pakaian sendiri, setrika pakaian, atur tempat tidur sendiri. Belajar pelan-pelan. Harap orang tua juga mulai pelan-pelan, ya, saat ini mendampingi anak-anak dalam hal ini sebelum mereka masuk seminari, sehingga ketika mereka masuk sudah terbiasa, ya. Jadi lingkungan tadi, ya, ada yang pertama asrama, ada sekolah, ya. Di sini nanti di sekolah itu, oh ya, di asrama itu nanti adik-adik kita diajarkan untuk hidup berkomunitas, ya, dengan teman-teman, dengan kakak-kakak kelas. Di sekolah juga, ya, ini untuk pengembangan spiritual. Kita sudah lihat ada lingkungan asrama, lingkungan sekolah. Juga yang berikut adalah lingkungan keluarga. Nah, jadi keluarga punya tanggung jawab yang khusus juga untuk para calon imam ini, untuk anak-anak kita. Jadi bukan berarti keluarga
lepas mereka di seminari dan mereka jalan begitu saja, lepas para pembina yang urus saja, tidak, tetapi bagaimana orang tua atau wali dari anak seminari juga turut ambil bagian dalam keseluruhan proses pembinaan, ya pastinya dengan tupoksinya, dengan tugas-tugasnya apa saja yang perlu dari orang tua bagi anak-anak. Kemudian ada juga lingkungan paroki. Nah, jadi sebelum adik-adik mereka masuk ke sini, adik-adik harus ingat bahwa adik-adik itu direkomendasikan oleh paroki. Dalam hal ini atas nama direkomendasikan oleh pastor paroki masing-masing. Nah, pastor paroki itu menjadi penghubung utama antara lembaga ini, seminari, dengan umat atau dengan keluarga, dengan orang tua. Maka dari itu, kalau seandainya adik-adik punya waktu liburan atau juga mungkin saat ini, haruslah ke paroki, ya, harus bertemu dengan pastor paroki. Pengalaman dulu Kak Romo sebelum pergi ke seminari, Kak Romo itu selalu bertemu dengan pastor paroki, minta berkat, ya, Romo berkat saya dulu, saya mau masuk seminari, Romo berkat saya dulu supaya saya tetap di jalan panggilan ini. Itu penting, dan percayalah bahwa pastor paroki akan dengan senang hati membimbing dan memberkati adik-adik. Dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat, bahwa masyarakat itu menjadi pendukung juga proses pembinaan. Nanti adik-adik ketika berada di seminari ini, adik-adik itu akan berada di tengah lingkungan masyarakat. Ya, seminari ini berada di tengah kota dan di sekitarnya dikelilingi oleh masyarakat, ya, dikelilingi oleh masyarakat. Besar harapan supaya adik-adik juga bisa bergaul dengan mereka, yang tentu bergaul secara baik, secara sehat, ya. Dan karena dari mereka juga kita bisa menemukan nilai-nilai penting untuk pembinaan kita. Dan kalau kita mau bersama-sama dengan masyarakat, maka keseluruhan proses pembinaan kita bisa berjalan dengan baik. Nah, itu kita bisa lihat, jadi ada lingkungan asrama, lingkungan sekolah, ada lingkungan keluarga, paroki, dan masyarakat menjadi penunjang atau pendukung dari keseluruhan proses pembinaan di seminari ini. Nah, sebagai penutup dari pertemuan kita pada kesempatan ini, Romo hanya mau bilang seperti ini, bahwa pendidikan merupakan senjata paling ampuh bagi hidup seseorang. Sebab dengan pendidikan, Anda dan saya, kita semua bisa mengubah dunia ini. Maka mari, adik-adikku, kita bersama-sama merubah diri kita, merubah dunia kita untuk menjadi lebih baik dengan menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama Seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Kami siap menyambutmu dengan hati yang bahagia dan gembira. Tuhan memberkati. Terima kasih.